Saat Anda melangkah masuk ke supermarket manapun di Singapura, Anda akan melihat deretan minuman berwarna-warni dengan nama yang sudah tidak asing lagi, Yeo Hiap Seng. Teh krisan, susu kedelai, dan minuman cincau tersebut telah menjadi produk utama di rumah tangga Asia selama turun-temurun. Bagi banyak warga Singapura, minuman ini bukan sekadar minuman, mereka adalah kenangan masa kecil yang dikemas dalam karton Tetra Pak. Namun, yang tidak diketahui banyak orang adalah kisah dramatis di balik merek kesayangan ini. Sebuah kisah tentang ambisi, inovasi, pengkhianatan, dan keluarga yang tercerai-berai oleh keserakahan, serta visi yang saling bertentangan. Ini adalah kisah tentang bagaimana keluarga Yeo membangun sebuah imperium selama hampir 1 abad, hanya untuk kehilangan segalanya dalam beberapa tahun saja, karena pihak luar yang menyambar saat mereka sibuk menghancurkan satu sama lain. Dan kisah ini bermula bukan di Singapura, melainkan di sebuah kota kecil di Tiongkok, lebih dari 100 tahun yang lalu. Pada tahun 1901, di Provinsi Pesisir Fujian, Tiongkok, seorang pria bernama Yeo Keng Lian membuka sebuah pabrik kecap yang sederhana. Itu adalah operasi yang sederhana. Tidak ada yang mewah, hanya metode fermentasi tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Bisnis tersebut diberi nama Yeo Hiap Seng, yang secara bebas diterjemahkan menjadi keberhasilan kerjasama keluarga Yeo. Nama itu sendiri seolah menjadi ramalan, yang menekankan pentingnya kerjasama dan gotong royong, nilai-nilai yang akan menentukan arah perusahaan selama berpuluh-puluh tahun. Yeo Keng Lian tidak menyangka bahwa pabrik kecap kecil ini suatu hari nanti akan menjadi nama yang dikenal luas di seluruh Asia, bernilai jutaan dolar, dan melayani ratusan juta pelanggan. Keluarga Yeo, seperti banyak keluarga Tionghoa pada era itu, mengimani kerja keras, kerjasama, dan nilai-nilai kekeluargaan yang berakar pada etika Kristiani. Ini bukan sekadar kata-kata kosong. Ini adalah prinsip yang memandu setiap keputusan bisnis, setiap pertemuan keluarga, dan setiap perselisihan yang perlu diselesaikan. Keluarga Yeo percaya bahwa selama keluarga tetap bersatu, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Namun pada tahun 1930-an, ketidakstabilan politik dan kesulitan ekonomi di Tiongkok memaksa keluarga Yeo untuk mencari peluang di tempat lain. Perang saudara sedang mencabik-cabik negara tersebut, dan menjadi jelas bahwa bertahan di Fujian tidak lagi memungkinkan. Mereka mengarahkan pandangan ke Singapura, sebuah kota pelabuhan yang ramai di mana para migran Tionghoa membangun kehidupan dan kekayaan baru di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Pada tahun 1938, keluarga Yeo mengambil keputusan sulit untuk pindah ke Singapura. Mereka mengemasi apa yang mereka bisa, mengucapkan selamat tinggal pada rumah leluhur mereka, dan mendirikan kembali pabrik saus Yeo Hiap Seng di rumah baru mereka. Memulai kembali di negeri asing tidaklah mudah. Mereka harus mempelajari peraturan baru, menavigasi pasar yang berbeda, dan bersaing dengan bisnis lain yang sudah mapan. Tetapi keluarga Yeo sangat bertekad dan pandai memanfaatkan peluang. Mereka terus memproduksi kecap menggunakan metode tradisional yang sama dari Fujian, tetap setia pada akar mereka sambil beradaptasi dengan pasar lokal. Komunitas Tionghoa di Singapura, yang banyak di antaranya juga merupakan imigran dari Fujian, menyambut baik produk mereka. Kabar burung mengenai kualitas kecap Yeo mulai menyebar, dan secara perlahan tapi pasti, bisnis tersebut mulai berkembang. Transformasi yang sesungguhnya terjadi pada dekade-dekade setelah Perang Dunia Kedua dan kemerdekaan Singapura pada tahun 1965. Keluarga Yeo tidak puas hanya dengan memproduksi kecap saja. Mereka melihat perubahan lanskap di Asia Tenggara, urbanisasi yang pesat, pendapatan yang meningkat, dan kelas menengah yang terus tumbuh dengan pola konsumsi yang baru. Mereka mulai bereksperimen dengan produk-produk baru. Makanan kaleng yang dapat bertahan lebih lama di cuaca tropis yang panas, teh siap minum yang menyasar para pekerja sibuk, dan minuman inovatif yang memadukan herba tradisional Tionghoa dengan kemudahan modern. Pada 1960-an, Yeo Hiap Seng telah menjadi pelopor dalam industri makanan dan minuman di kawasan tersebut, memimpin dalam inovasi produk dan ekspansi pasar.
Pada tahun 1969, perusahaan melakukan langkah bersejarah yang akan mengubah segalanya. Yeo Hiap Seng melantai di bursa saham, mencatatkan diri di Bursa Efek Singapura. Ini merupakan tonggak sejarah yang masif, bukan hanya bagi keluarga Yeo, tetapi bagi seluruh lanskap bisnis di Singapura. Pada saat itu sangat sedikit bisnis keluarga yang bersedia untuk melantai di bursa saham, go public, karena takut kehilangan kendali atas perusahaan mereka. Tetapi keluarga Yeo sangat cerdik. Mereka menyusun struktur pencatatan saham tersebut dengan hati-hati, di mana saham keluarga dipegang melalui sebuah perusahaan induk, holding company. Hal ini memastikan mereka tetap memegang kendali penuh, bahkan ketika bisnis berekspansi dan pemegang saham luar mulai berdatangan. IPO tersebut berhasil menghimpun modal yang besar, yang segera diinvestasikan kembali untuk memperluas fasilitas produksi dan meluncurkan produk-produk baru. Tahun 1970-an dan 1980-an tidak diragukan lagi merupakan masa keemasan bagi Yeo Hiap Seng. Perusahaan tersebut memperkenalkan inovasi yang mengubah peta permainan, bukan hanya di Singapura, melainkan di seluruh Asia. Pada akhir 1970-an, mereka menjadi salah satu perusahaan Asia pertama yang mengadopsi kemasan aseptik Tetra Brick, kotak karton persegi panjang yang kini Anda lihat di mana-mana. Teknologi Swedia ini sangat revolusioner. Hal ini memungkinkan mereka memproduksi minuman yang tidak memerlukan pendingin sebelum dibuka, membuat produk mereka dapat dijangkau oleh jutaan orang di seluruh kawasan yang tidak memiliki akses listrik atau pendingin yang memadai. Sekolah-sekolah bisa menyediakannya di kantin. Toko-toko kecil di daerah pedesaan bisa menjualnya. Pusat jajanan, hawker centers, pun bisa menawarkannya sebagai alternatif minuman segar. Teh krisan mereka menjadi legenda. Minuman pilihan utama untuk mendinginkan diri di tengah cuaca panas Singapura yang menyengat. Susu kedelai mereka menjadi menu sarapan utama bagi keluarga-keluarga di seluruh kawasan tersebut. Minuman cincau tersebut menjadi penyegar utama setelah hari yang panas. Produk-produk ini bukan sekadar barang dagangan, mereka telah menjadi bagian dari budaya Asia. Kemasan kuning dan merah yang ikonik itu langsung mudah dikenali. Anak-anak tumbuh besar dengan minuman ini di kotak bekal mereka. Orang tua memercayai mereknya. Kakek dan nenek masih ingat ketika itu hanyalah sebuah pabrik saus kecil. Pada akhir 1950-an, Yeo Hiap Seng bukan lagi sekadar perusahaan minuman. Bisnisnya telah berekspansi ke Malaysia dengan mendirikan fasilitas produksi di Kuala Lumpur. Mereka memasuki Hong Kong, salah satu pasar yang paling kompetitif di Asia. Mereka bahkan merambah ke Australia, menyasar komunitas diaspora Asia yang besar di sana. Perusahaan ini juga telah melakukan diversifikasi di luar sektor minuman. Mereka merambah ke pengembangan properti di Singapura dan mendapatkan kemitraan yang menguntungkan untuk mendistribusikan merek minuman internasional. Dari Coca-Cola hingga nama-nama global lainnya, semua orang ingin bekerja sama dengan Yeo Hiap Seng karena jaringan distribusi dan pengetahuan pasar yang mereka miliki. Di puncak kejayaan imperium ini, berdirilah Alan Yeo sebagai ketua dan CEO-nya. Alan sangat ambisius, visioner, dan agresif dalam rencana ekspansinya. Dia berpendidikan, fasih berbicara, dan memiliki perspektif global yang tidak dimiliki oleh banyak orang seangkatannya. Dia memandang Yeo Hiap Seng bukan sekadar bisnis keluarga pembuat minuman, melainkan sebagai raksasa regional yang mampu bersaing di panggung global. Dia bermimpi membawa perusahaan ke pasar-pasar baru, meluncurkan kategori-kategori produk baru, dan membangun sebuah konglomerat yang mampu menyaingi nama-nama terbesar di Asia. Di bawah kepemimpinannya, pendapatan dan kapitalisasi pasar perusahaan tumbuh secara eksponensial. Namun, ambisi Alan tidak diterima dengan baik oleh semua orang di dalam keluarga tersebut. Tidak semua anggota keluarga Yeo sejalan dengan visinya. Beberapa anggota keluarga adalah kaum tradisionalis yang percaya bahwa perusahaan harus tetap berpegang pada apa yang paling mereka kuasai, produk makanan dan minuman.
Mereka telah menyaksikan orang tua dan kakek nenek mereka membangun bisnis ini secara perlahan, hati-hati, dan konservatif. Mereka merasa tidak nyaman dengan diversifikasi cepat yang dilakukan Alan ke bidang properti, yang mereka anggap berisiko dan di luar kompetensi inti mereka. Mereka sangat khawatir dengan kesediaan Alan untuk mendatangkan investor dan mitra eksternal. Bagi mereka, hal ini merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai keluarga dan ancaman terhadap kendali mereka atas bisnis yang telah dibangun selama turun-temurun. Kekhawatiran tersebut tidak sepenuhnya tidak berdasar. Pengembangan properti bersifat padat modal dan siklikal. Kemitraan dengan merek internasional, meskipun menguntungkan, juga berarti harus berbagi margin dan menjadi bergantung pada pihak lain. Namun, yang benar-benar membuat kaum tradisionalis hilang kesabaran adalah dua usaha patungan yang membawa bencana pada tahun 1989. Alan memimpin akuisisi senilai $52 juta terhadap Chunking, sebuah raksasa makanan kaleng asal Amerika. Itu seharusnya menjadi langkah besar Yeo Hiap Seng untuk memasuki pasar Amerika, sebuah langkah yang berani dan visioner. Sebaliknya, investasi tersebut malah menjadi lubang uang. Akuisisi itu merugi jutaan dolar dan tidak pernah mencapai sinergi yang dijanjikan oleh Alan. Sekitar waktu yang sama, perusahaan berinvestasi besar-besaran dalam usaha tambak udang di Loyang. Itu pun gagal secara spektakuler. Bagi faksi konservatif dalam keluarga tersebut, ini bukan sekadar investasi yang buruk. Ini adalah bukti bahwa strategi ekspansi agresif Alan bersifat gegabah dan tidak berkelanjutan. Beberapa anggota keluarga berbisik bahwa Alan lebih tertarik membangun warisan pribadinya sendiri daripada menjaga kekayaan keluarga. Beberapa orang lainnya merasa dikesampingkan. Mereka telah bekerja di bisnis tersebut selama bertahun-tahun, namun merasa Alan membuat semua keputusan besar tanpa konsultasi yang semestinya. Tragedi Chunking menjadi titik puncaknya. Ketegangan mulai memanas pada awal 1990-an. Pertemuan keluarga yang dulunya merupakan acara ramah tamah yang berfokus pada pembaruan bisnis, berubah menjadi medan pertempuran. Suara-suara meninggi, tuduhan-tuduhan pun dilontarkan. Apa yang bermula sebagai ketidaksepakatan mengenai strategi bisnis, dengan cepat berubah menjadi masalah pribadi. Beberapa anggota keluarga Yeo menuduh Alan gegabah dengan uang perusahaan, menunjuk pada investasi yang tidak membuahkan hasil secepat yang dijanjikan. Anggota keluarga lainnya merasa dia terlalu fokus pada visinya sendiri daripada mendengarkan kearifan kolektif keluarga. Nilai-nilai Kristiani yang dulu menyatukan keluarga tersebut, kerjasama, kerendahan hati, ketekunan, pengampunan, terlupakan saat ego berbenturan dan dendam lama muncul kembali. Pada tahun 1993, konflik tersebut mencapai titik puncaknya. Sebuah faksi dari keluarga Yeo, yang dipimpin oleh beberapa sepupu dan kerabat Alan, melakukan langkah yang berani. Mereka ingin Alan disingkirkan. Mereka percaya bahwa mencopotnya dari kekuasaan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan perusahaan dari apa yang mereka anggap sebagai rencana ekspansi yang berbahaya, serta mengembalikannya ke akar tradisional yang konservatif. Mereka menyerukan pertemuan darurat, menggalang dukungan dari anggota keluarga lainnya ke pihak mereka, dan bersiap untuk melakukan pemungutan suara guna mencopot Alan dari jabatannya. Namun, Alan tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Dia sangat meyakini visinya untuk perusahaan tersebut dan merasa dikhianati oleh kerabat yang selama ini dia percayai. Ia tidak memandang tindakan mereka sebagai kekhawatiran bisnis yang sah, melainkan sebagai rasa iri yang picik dan ketakutan terhadap perubahan. Ia melawan balik dengan menyewa pengacara dan berupaya membubarkan perusahaan induk keluarga dalam upaya putus asa untuk melepaskan diri dari kendali kerabatnya. Jika ia tidak bisa menjalankan perusahaan dengan caranya sendiri, pikirnya, mungkin lebih baik jika semuanya dipecah saja. Perselisihan keluarga tersebut memuncak menjadi pertempuran hukum besar-besaran yang terjadi di pengadilan Singapura. Pengacara disewa,
yang mahal. Tuduhan-tuduhan diungkapkan ke publik dalam dokumen pengadilan. Masalah internal yang memalukan pun dibeberkan. Klan Yeo yang dulunya bersatu terpecah menjadi faksi-faksi yang bertikai. Beberapa saudara kandung berhenti saling bertegur sapa. Pertemuan keluarga menjadi urusan yang canggung dan tegang atau dihindari sama sekali. Drama ruang sidang tersebut berlangsung kacau, menyakitkan, dan menjadi konsumsi publik. Surat kabar meliput setiap lika-liku kasusnya dengan tajuk utama yang sensasional. Reputasi keluarga Yeo yang dulunya dikagumi di seluruh komunitas bisnis Singapura karena integritas dan kesuksesannya, kini ternoda. Mitra bisnis mengamati dengan cemas, bertanya-tanya apakah mereka harus menjaga jarak dari kekacauan tersebut. Bagian yang paling tragis dari kisah ini adalah sementara keluarga Yeo sibuk bertikai satu sama lain, mereka sama sekali gagal menyadari bahaya nyata yang mengintai di luar gerbang mereka. Saham mereka yang dulunya dipegang erat di dalam keluarga melalui perusahaan induk, kini telah terpecah-pecah. Pertempuran hukum tersebut telah memaksa dilakukannya beberapa restrukturisasi. Alan telah berhasil mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membubarkan perusahaan induk keluarga, yang membuat kepemilikan saham menjadi semakin tersebar luas. Beberapa anggota keluarga yang merasa frustrasi atau membutuhkan uang tunai untuk membayar biaya hukum, telah diam-diam menjual saham mereka di pasar terbuka. Beberapa yang lain begitu teralihkan oleh perseteruan tersebut sehingga mereka tidak memperhatikan daftar pemegang saham perusahaan atau siapa yang mulai mengumpulkan posisi saham. Akumulator diam-diam tersebut adalah Ng Teng Fong, salah satu pengembang properti paling sukses dan lihai di Singapura. Ng adalah pendiri Far East Organization yang telah membangun banyak properti residential dan komersial di seluruh Singapura. Ia telah mengumpulkan kekayaan besar di bidang real estate dan selalu mencari peluang baru. Tetapi yang benar-benar menarik perhatian Ng bukan hanya bisnis minumannya, melainkan tanahnya. Yeo Hiap Seng memiliki 4,4 hektar lahan industri utama di Bukit Timah, dan pemerintah Singapura baru saja mengubah zonasi lahan tersebut untuk penggunaan residensial. Bagi pengembang properti seperti Ng, ini adalah tambang emas yang menunggu untuk dibuka nilainya. Ironinya hampir terasa puitis. Diversifikasi properti yang sangat ditentang oleh kaum tradisionalis keluarga Yeo justru menjadi hal yang membuat perusahaan mereka menjadi target pengambil alihan yang begitu menarik. Saat Ng melihat apa yang terjadi pada Yeo Hiap Seng, sebuah perusahaan berharga dengan merek-merek kuat dan aset properti utama yang sedang hancur karena drama keluarga, ia melihat sebuah peluang. Melalui kendaraan investasinya, Orchard Parade Holdings, Ng mulai diam-diam membeli saham Yeo Hiap Seng, sepotong demi sepotong, secara mantap dan metodis, tanpa menarik perhatian pada dirinya sendiri. Pada bulan Juli 1994, setelah permohonan Alan untuk membubarkan perusahaan induk keluarga dikabulkan, Ng Teng Fong telah menjadi pemegang saham terbesar di Yeo Hiap Seng, jauh lebih besar daripada saham yang dipegang oleh anggota keluarga Yeo manapun secara individu saat itu. Keluarga Yeo yang masih terlibat dalam konflik internal mereka yang sengit, tidak menyadari apa yang sedang terjadi sampai semuanya sudah sangat terlambat. Pada saat mereka menyadarinya, Ng sudah menjadi pemegang saham terbesar. Pada tahun 1995, pertempuran memperebutkan Yeo Hiap Seng dimulai dengan sungguh-sungguh. Namun, ini bukan sekadar tawaran pengambil alihan biasa. Ini berubah menjadi perang habis-habisan antara dua taipan paling berkuasa di Asia. Ng Teng Fong melancarkan aksinya melalui Orchard Parade Holdings, tetapi ia tidak sendirian dalam melihat peluang tersebut. Taipan Malaysia Kwek Leng Chan, konglomerat properti lainnya yang menjalankan Hong Leong Group, melihat imbalan yang sama, terutama lahan Bukit Timah yang berharga tersebut. Kwek meluncurkan tawaran saingan melalui kendaraan bisnisnya, First Capital Corporation dan Camerlin Group. Apa yang menyusul kemudian adalah perang penawaran berkepanjangan yang memikat komunitas bisnis Singapura. Penawaran balasan demi penawaran balasan terus bermunculan. Berbagai tuduhan pun dilontarkan. Para pemegang saham diperebutkan secara agresif oleh kedua belah pihak. Keluarga Yeo yang terpecah belah dan tidak berdaya hanya bisa menyaksikan saat dua orang luar memperebutkan perusahaan yang telah dibangun oleh leluhur mereka. Ng Teng Fong akhirnya menang. Modal yang lebih besar, hubungan yang lebih kuat dengan pemegang saham yang ada,
dan posisi strategis yang lebih baik memenangkan pertempuran tersebut. Pada akhir tahun 1995, Far East Organization milik Eng telah mengamankan sekitar 87% saham Yeo Hiap Seng, yang memberi mereka kendali penuh yang luar biasa. Keluarga Yeo, keluarga yang telah membangun perusahaan tersebut dari sebuah pabrik kecap kecil di Cina, menjadi kekuatan regional bernilai ratusan juta dolar, terpaksa harus mundur. Setelah hampir 1 abad kepengurusan, yang mencakup 4 generasi, mereka telah kehilangan kendali atas kerajaan mereka sendiri. Perusahaan tersebut akan terus berjalan, tetapi tidak lagi menjadi bisnis keluarga Yeo. Bagi Alan Yeo dan kerabatnya di kedua belah pihak yang berseteru, kekalahan tersebut benar-benar menghancurkan. Bisnis yang telah mereka perjuangkan seumur hidup, yang dibangun oleh orang tua dan kakek nenek mereka dengan keringat dan pengorbanan, kini berada di tangan orang luar. Ironinya sungguh menghancurkan. Jika saja mereka mengesampingkan perbedaan mereka dan tetap bersatu seperti yang dibayangkan oleh pendiri mereka, Yeo Keng Lian, melalui nama kesuksesan kerjasama, mereka akan dengan mudah menangkis upaya pengambil alihan apapun, tetapi mereka begitu terpaku untuk saling bertarung sehingga mereka menyerahkan kunci kerajaan tersebut kepada musuh mereka. Bahkan setelah pengelolaan langsung keluarga Yeo berakhir, warisan mereka tetap hidup dengan cara yang tidak terduga. Yeo Hiap Seng terus beroperasi di bawah kepemilikan keluarga Eng, dan merek tersebut tetap dicintai di seluruh Asia. Teh krisan, susu kedelai, minuman cincau, semuanya masih ada di rak-rak supermarket, tetap membawa nostalgia dan kenyamanan bagi jutaan konsumen yang tidak tahu menahu tentang perubahan dramatis dalam kepemilikannya. Keluarga Eng cukup cerdas untuk menjaga penjenamaan, resep dan warisannya tetap utuh karena mereka memahami bahwa disitulah letak nilainya. Tetapi perusahaan itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tanpa investasi emosional yang mendalam dan pengetahuan lintas generasi dari keluarga Yeo, keajaibannya mulai memudar, inovasi melambat, pangsa pasar mulai tergerus seiring munculnya pesaing-pesaing baru, profitabilitas pun menurun. Masa-masa kejayaan dari ekspansi yang cepat dan dominasi pasar telah berakhir. Perusahaan tersebut menjadi sekadar aset portofolio lainnya bagi konglomerat besar keluarga Eng, alih-alih sebuah misi keluarga yang penuh gairah. Hari ini, Yeo Hiap Seng masih ada dan masih memproduksi minuman ikonik yang menemani masa pertumbuhan masyarakat Singapura dan Malaysia. Produk mereka masih dapat Anda temukan di berbagai supermarket dan minimarket di seluruh Asia Tenggara. Namun, perusahaan tersebut beroperasi dalam skala yang jauh lebih kecil dibandingkan masa puncaknya pada tahun 1980-an dan awal 1990-an. Merek tersebut bertahan berkat nostalgia dan warisan, tetapi kisah tentang bagaimana keluarga Yeo kehilangannya telah menjadi salah satu kisah peringatan yang paling banyak dibicarakan dalam komunitas bisnis Singapura. Kisah ini diajarkan di sekolah-sekolah bisnis di seluruh Asia sebagai studi kasus tentang suksesi bisnis keluarga. Kisah ini dikutip di ruang-ruang rapat saat para keluarga mendiskusikan struktur tata kelola perusahaan. Hal ini dibisikkan di klub-klub elit saat seseorang menyebutkan rencana untuk membawa bisnis keluarga melantai di bursa saham. Hal ini menjadi pengingat bahwa bisnis keluarga yang paling sukses sekalipun, yang dibangun selama beberapa generasi dengan penuh kehati-hatian dan ketekunan, dapat runtuh hanya dalam beberapa tahun ketika konflik internal tidak terselesaikan, dan anggota keluarga lebih mengutamakan kepentingan pribadi di atas kesuksesan bersama. Jadi mengapa keluarga Yeo kehilangan kerajaan mereka? Itu bukan karena krisis keuangan, kegagalan peluncuran produk, atau keruntuhan pasar. Bukan pula karena nasib buruk atau keadaan di luar kendali mereka. Itu karena mereka terlalu sibuk bertengkar satu sama lain, sampai tidak menyadari ancaman dari luar dinding mereka. Itu karena mereka membiarkan ambisi, kesombongan, dan dendam pribadi mencabik-cabik persatuan yang justru menjadi fondasi kesuksesan mereka sejak awal. Itu karena mereka melupakan makna dari nama perusahaan mereka sendiri. Kesuksesan dalam kerjasama dan berhenti bekerja sama. Pelajaran di sini bukan hanya untuk bisnis keluarga, meskipun mereka tentu saja yang paling rentan terhadap jenis kehancuran seperti ini. Pelajaran ini berlaku untuk organisasi manapun, tim manapun, atau kelompok orang manapun yang bekerja demi mencapai tujuan bersama. Perpecahan internal adalah ancaman terbesar bagi kesuksesan. Ketika Anda bertarung melawan rekan tim sendiri,
Pesaing Anda tidak perlu melakukan apapun. Anda sudah melakukan pekerjaan mereka untuk mereka. Kisah Yeo Hiap Seng lebih dari sekadar kisah bisnis. Ini pada dasarnya adalah kisah manusia, sebuah tragedi dari sebuah keluarga yang memiliki segalanya dan kehilangan semuanya karena mereka tidak bisa melihat melampaui perbedaan mereka. Ini adalah tentang bagaimana kesuksesan dapat melahirkan rasa puas diri dan bagaimana ikatan keluarga, yang seharusnya menjadi ikatan terkuat, dapat menjadi medan pertempuran yang paling pahit ketika segala sesuatunya memburuk. Lain kali saat Anda mengambil sekotak teh krisan atau susu kedelai Yeos, luangkan sejenak waktu untuk mengingat keluarga di balik merek tersebut. Ingatlah kerajaan yang mereka bangun selama 4 generasi melalui kerja keras, inovasi, dan kerjasama. Dan ingatlah betapa cepatnya semua itu runtuh ketika kerjasama tersebut berubah menjadi konflik. Ini adalah pengingat bahwa kesuksesan bukan hanya tentang membangun sesuatu yang hebat, tetapi tentang memiliki kebijaksanaan, kerendahan hati, dan pengampunan untuk menjaganya tetap utuh. Terima kasih telah menonton.